Oke, saya silakan Pak Arif. Ya, Pak Arif Kurniawan untuk mengambil alih forum. Ya, biar lebih hikmat lagi kita bukalah sesi ini dengan doa terlebih dahulu agar aktivitas kita ke depannya ini akan lancar dan tentunya apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita. Ya, saya persilakan Bapak Ibu untuk berdoa. Doa selesai. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Arif. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara dulu Pak, apakah suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam. Jelas Pak. Nah, cek dulu. Jelas, Pak. Jangan pakai Pak. Cek dulu. Untuk video yang belum muncul, harap muncul sebentar kayak Rahmat. Bapak ingin lihat muka dulu. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak. Apakah anak-anak sudah membuka WA grup yang telah Bapak kirim? Sudah Pak. Baik. Setelah dilihat, silakan kalian klik link yang Bapak berikan. Baik. Pada hari ini kita bertemu kembali ya di kelas Maya setelah libur menyambut Idul Fitri. Dan jangan lupa kita menjaga kesehatan karena sekarang kita itu masuk ke zona orange ya. Di COVID-19, jadi kita harus menerapkan 3M. Ya, mungkin anak-anak udah tahu ya 3M itu apa. Ada yang tahu? Menggunakan masker Pak. Ya, Mencuci tangan. Jaga jarak, menjaga jarak Pak. Ya, baik. Jadi karena pandemi ini kita harus menjaga kesehatan juga agar bugar ya, sehingga prinsip 3M kita terapkan. Baik. Sebelum memulai pembelajaran ya, Bapak mohon kepada Dodi untuk memimpin doa. Kepada Dodi, Bapak persilakan. Siap Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Untuk hari ini Bapak lihat hadir semua ya. Jangan lupa untuk kalian mengklik kehadiran. Tinggal kalau hadir ya silakan klik kehadiran di Google Classroom. Bapak tunggu sekitar 30 detik dari sekarang untuk mengisi absensi yang telah Bapak siapkan. Ya, selesai. Baik, untuk materi kemarin setelah Lebaran ini apakah ada yang masih ingat materi apa kita bahas yang kemarin? Ada yang ingat? Lupa Pak. Bola besar Pak. Ya. Permainan bola besar. Baik, permainan bola besar. Itu bahas tentang apa, Rahmat? Sepak bola Pak. Ya, baik. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Berarti ya kita membahas kemarin yaitu mengenai permainan sepak bola ya. Selanjutnya kita bahas materi hari ini ya, ada kaitannya dari permainan sepak bola dengan materi hari ini, yaitu materi mengenai aktivitas kebugaran jasmani ya. Untuk aktivitas kebugaran jasmani itu kita
mempunyai beberapa tujuan ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kita dapat menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Yang kedua itu dapat menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri. Selanjutnya kita dapat memperhatikan ya materi yang disampaikan, yaitu tentang menjelaskan aktivitas latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, yaitu kecepatan, kelincahan, daya tahan, dan kekuatan. Selanjutnya itu kita dapat menganalisis cara mempraktikkan bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan otot lengan. Selanjutnya kita dapat mempraktikkan aktivitas bentuk latihan kekuatan dan daya tahan otot. Dan yang terakhir kita dapat mempraktikkan aktivitas bentuk latihan kelincahan dalam bentuk shuttle run. Itu untuk awal. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ya, kita bahas pertama itu mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Sebelum itu ya Bapak akan membuatkan kuis ya, mudah-mudahan anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Baik, ya, Bapak akan memulai kuis, yaitu tebak gambar. Ya. Yang bisa menjawab ya langsung jawab saja, karena Bapak juga tidak bisa melihat tampilan ya siapa yang present. Baik, ini kegiatan apa anak-anak? Sit up, Pak. Sit up. Sit up. Terima kasih. Sit up, Ya, kita lihat apakah benar Terima jawaban kasih. dari Ya, kita lihat Siti, apakah benar sama jawaban Epri. dari Dahri, Siti, sama Epri. Ya, betul. Jawabannya adalah sit Betul. up. Jawabannya Materi adalah ini sit telah kalian up. pelajari Materi waktu ini kalian di Setelah sekolah. kalian pelajari waktu dasar. kalian di sekolah Selanjutnya, dasar. Selanjutnya, ini apa anak-anak? ini apa anak-anak? Push up. Push up, Pak. Push up. Ya, terima kasih Siti. Ya, terima kasih Siti, terima kasih Dahri, terima kasih Epri. Kita Ya, lihat kita lihat apakah jawaban kalian betul. Ya, push Ya, up. push up. Ya. Ya. Baik, Baik, setelah mempelajari kuis kuis tersebut, tersebut ya, kita akan masuk ke materi ya. Salah satunya yaitu materi mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Ya. Ya. Lanjut Lanjut kita ke kebugaran jasmani. Tujuan Pembelajaran tadi sudah Bapak sampaikan ya. Yaitu pengertian kebugaran jasmani. Ada yang pernah mendengar pengertian dari kebugaran jasmani? Saya, Pak, Ya, Epri. tidak mudah lelah, Pak. Tidak mudah lelah. Ada yang lain? Saya Pak, Ya, Kas Priyadi, silakan. bisa beraktivitas dengan lancar Pak, tanpa merasa lelah dan berarti. Ya, terima kasih Kas Priyadi. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Erna ya. Iya, Pak. Silakan. Sanggup melakukan aktivitas fisik tanpa menimbulkan kelelahan, Pak. Ya, baik. Semua jawaban kalian itu benar semua. Ya, berarti pada saat kalian sekolah dasar atau kelas 7, kalian telah tuntas mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Ya, kita review itu ya. Kebugaran jasmani itu yang memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Ya, jadi setelah itu tidak merasa capek atau lelah. Baik, untuk
kebugaran jasmani ada yang ingin tanya lagi pengertiannya. Apakah materi ini cukup jelas untuk pengertian kebugaran jasmani? Jelas Pak. Jelas, Pak. Baik, Jelas, Pak. kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu mengenai faktor ya. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Coba baca dari Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Faktor-faktor ini dianggap dapat mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah kesehatan seperti keadaan kesehatan, penyakit menular dan menahun. yang kedua, Masalah gizi seperti kurang protein, kalori, gizi rendah, dan gizi yang tidak memadai. Yang ketiga, masalah latihan fisik seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Yang keempat, masalah faktor keturunan ya, seperti baik. antropometri dan kelainan bawaan. Ya, terima kasih Hari. Terima kasih ya atas waktunya. Baik, untuk faktor itu ada 4 ya. Yang pertama itu kesehatan, yang kedua gizi, yang ketiga itu masalah latihan fisik, dan keempat itu faktor keturunan. Jadi 4 faktor ini juga mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Untuk faktor ini ada yang ingin ditanyakan atau apakah sudah jelas? Jelas Pak. Ya, baik. Bapak lanjut ke materi selanjutnya, yaitu seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jika mempunyai ciri. Silakan Kas Priyadi baca. Baik Pak. Yang pertama, daya tahan jantung atau peredaran darah dan paru-paru. Yang kedua, kemampuan adaptasi biokimia dan bentuk tubuh. Yang ketiga, kekuatan otot. Yang keempat, tenaga ledak otot. Yang kelima, daya tahan otot. Yang keenam, kecepatan. Yang ketujuh, kelincahan. Yang kedelapan, kelentukan. Yang kesembilan, kecepatan reaksi. Dan yang kesepuluh itu tentang koordinasi, Pak. Ya, terima kasih Kas Priyadi. Baik, untuk memiliki kebugaran itu kita mempunyai ciri-ciri ya. Di antaranya daya tahan, kemampuan adaptasi, kekuatan otot, daya ledak, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Selanjutnya, untuk mencapai kebugaran itu kita harus melakukan dengan benar ya. Hal itu untuk yang pertama itu kita harus tahu jenis latihan kita ya. Itu pilihlah jenis latihan yang mudah dan murah ya, seperti lari atau jogging dan jalan kaki. Untuk latihan juga itu berlatih yaitu minimal waktu 20 menit. Frekuensi latihan yaitu latihan lebih banyak itu akan memberikan efek lebih baik. Biasanya kalian latihan 3 kali, kalau dibikin 4 itu akan menjadi lebih baik. Selanjutnya intensitas latihan yaitu untuk perkembangan daya tahan kardiovaskuler. Selanjutnya yaitu untuk denyut nadi maksimum yaitu 220 dikurang umur kalian ya. Jadi umur kalian saat 13 ya 220 dikurang 13. Itulah denyut nadi maksimum kalian ya. Selanjutnya kekuatan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Misalnya kemampuan otot lengan mengangkat kursi. Ya, daya tahan otot yaitu kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu lama. Misalnya kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya daya tahan paru-paru dan jantung ya. Adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Ciri latihannya itu seperti jogging ya, atau latihan seperti bersepeda. Kelincahan yaitu didefinisikan sebagai kemampuan mengubah posisi tubuh atau arah gerak tubuh dengan cepat ketika sedang bergerak cepat ya. Untuk ciri-cirinya yaitu ada yang tahu ya, ciri-ciri latihan kelincahan.
Coba kalian diskusikan apa sih ciri-ciri kelincahan, ciri-ciri latihan kelincahan. Ada yang bisa coba diskusi sebentar. Bapak kasih waktu 10 detik ya. Ada yang tahu ciri-ciri latihan kelincahan setelah diskusi? Saya Pak. Udah, Rusadi, silakan. Lari berkelok-kelok Pak. Ya, lari berbelok-belok. Ada yang lain Saya lagi? Pak. Ya, Lari ada bolak-balik Pak. lari bolak-balik. Ya, ada yang lain? Ada yang lain untuk ciri-ciri latihan kelincahan setelah kalian diskusi tadi? Oh, tidak ada ya. Baik. Ada Pak. Ciri-ciri latihan kelincahan itu yaitu sebagai berikut ya. Yaitu gerakan merubah posisi, betul. Kata Dahri tadi, bolak-balik, jadi berubah posisinya ya. Dan arah badan. Sama dibilang sama Rusadi. Ya, rasa itu terhadap pusat saraf ya yang berhasil tindakannya suatu latihan kelincahan, mengingat koordinasi dan kecepatan merupakan unsur yang urgen. Adanya rintangan-rintangan untuk gerak ya. Ya seperti Rusadi bilang tadi ya, kita beri applause untuk teman-teman kita yang bisa menjawab ya. Baik, selanjutnya kita itu terus ada pedoman waktu juga ya, jadi ada time atau waktu yang ditentukan. Selanjutnya ya, kita melakukan ya apa nih yang biasa kita lakukan untuk melihat tahapan pembelajaran itu, gerakan apakah yang dilaksanakan? Ada yang tahu? Melihat tahapan seperti ini, ada yang tahu? Ayo anak. Erna, melihat tahapan seperti ini, gerakan apa yang dimaksud? Push up, Pak. Ya, kita lihat ya. Ya, betul ya. Push up ya. Ini push up. Jadi ada gerakannya ke atas dan ke bawah. Untuk persiapan dan pelaksanaan. Selanjutnya untuk kekuatan dan daya otot perut ya. Untuk giatnya seperti ini ya. Tahapan pembelajaran ya, posisi awal telentang ya, kedua tangan di belakang ya. Selanjutnya ada pelaksanaan angkat punggung dan bahu dari lantai atau matras ya. Untuk clue seperti ini ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Siti. Sit up, Pak. Ya, betul. Sit up. Ya, tepuk tangan untuk Bu Erna sama Bu Siti. Terima kasih Erna dan Siti. Selanjutnya kelincahan anggota bagian bawah ya, latihan lari lurus dengan bolak-balik. Ada yang tahu istilah dari latihan lurus dengan bolak-balik ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Setoran Pak. Ya, betul. Tapi kita lihat dulu apakah sesuai yang dikatakan oleh Ipri. Ya, untuk pelaksanaannya seperti ini ya. Berdiri di belakang garis start ya. Bentuk latihan bawah. Ya, ini gerakannya. Belakang garis start, terus lari ke posisi selanjutnya bolak-balik lagi ya. Jadi ini namanya shuttle run. Untuk manfaat ya, untuk manfaat itu ada yang pertama itu meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung, meningkatkan stamina, dan memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat, terus mengurangi resiko kelebihan berat badan. Kesimpulan, baik sekarang Bapak kembalikan ke kalian, buatlah kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Bapak kasih waktu 10 detik, silakan. Udah ada yang bisa dari kelompok mana? Diskusinya, tolong. Saya boleh coba, Pak. Ya, Dodi, kelompok sama siapa Dodi? Sama Kas Priyadi, Pak. Ya, silakan. Buka kesimpulan. Mic-nya, Bang Dodi.
Iya, maaf lupa Pak. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif dalam bentuk latihan sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan sehingga bisa mempunyai tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas yang sifatnya mendadak. Ya. Kemudian untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik, kita harus mengetahui beberapa hal latihan seperti latihannya antara lain push up, sit up, lari bolak-balik, seperti Saterban. Terus manfaat kebugaran jasmani dapat meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung, serta dapat meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh, serta memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat dan baik. Ya, terima kasih Pak Dodi, Dodi sama Kak Priadi yang telah memberi kesimpulan. Aplaus untuk Kak Priadi sama Dodi. Baik, nanti di rumah ya silakan anak-anak mencoba melakukan gerakan push up, sit up dan saturan. Ingat, dampingi oleh orang tua ya. Didampingi oleh orang tua ya. Jangan kalian bertindak sendiri ya. Orang tua kan harus tahu juga. Jadi sebelum melakukan kegiatan yang Bapak suruh tadi, kalian berkomunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua kalian juga tahu bahwa kalian melakukan aktivitas push up, sit up dan saturan. Baik, untuk itu setelah kalian praktek ya, nanti jangan lupa kalian habis ini mengisi evaluasi ya di Google Form yang telah Bapak siapkan ya. Silakan klik soal-soal yang telah Bapak berikan. Habis itu kalian kumpulkan ya di menu Google Classroom. Udah ada yang lihat kan soalnya di Google Classroom? Sudah ada yang lihat belum? Sudah Pak. Sudah ya, baik. Untuk materi ini ada yang ingin ditanyakan ya? Ada yang ditanyakan? Pak, tugas prakteknya divideokan tuh berapa lama Pak? Minimal itu dalam waktu 30 detik saja ya. 30 detik ya untuk push up, sit up dan kalau saturan itu 1 menit cukup. Ya kalau bisa maksimal lah 1 menit. Sit up kalau nggak bisa sendiri boleh dibantu nggak Pak? Boleh, silakan. Karena kadang-kadang perut kita tuh kadang-kadang agak keras ya. Iya Pak. Ya betul. Terima kasih Baik. Pak ya. Ya untuk materi hari ini Bapak cukupkan ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Jadi nanti apabila kalian kurang mengerti ya, silakan komentar di Google Classroom ya. Ada Bapak kasih forum di situ. Silakan kalian diskusi, tanya apa yang untuk perbaikan pembelajaran kita ya. Maklum kita kadang-kadang masih canggung ya untuk berkomunikasi tatap muka seperti ini. Jadi Bapak sarankan silakan gunakan Classroom yang Bapak kasih ya untuk memberikan komentar. Kan komentar pribadi itu juga bisa ya. Untuk minggu depan ya kita masuk ke materi selanjutnya masih kebugaran jasmani, yaitu tentang lari 1000 meter ya. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya di sini berdoa dulu ya. Ya berdoa karena selama ini kita kadang lupa ya. Sama ini kita lupa. Untuk doa hari ini coba Rahmat pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Oke, alhamdulillah Pak Arif, terima kasih Pak Arif untuk
penampilan yang pertama ini. Selain itu, alhamdulillah sudah selesai tampilan dari pembelajarannya bersama belajar. Nah ini saya berikan kesempatan seluas-luasnya ini kepada Pak Fauzi memberikan masukan maupun memberikan penguatan kepada Pak Arif dan Pak Kaspi. Silakan Pak Fauzi. Oke, terima kasih Pak Andika atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini suara saya ini jelas nih kayaknya Pak Andika ya, biarpun ini terbatas juga di sinyal juga nih. Iya. Jelas Pak, Jelas Pak. Ini sudah pertemuan ke-11. Semakin hari pertemuan semakin membaik, walaupun kemarin kondisinya libur panjang pada mahasiswa PPG dalam jabatan. Hari ini semakin semangat nih Pak Andika, makin termotivasi. Penampilan semakin banyak perubahan dari kemarin yang beberapa dari instrumen yang tidak muncul. Hari ini mahasiswa berusaha memunculkan apa yang kemudian menjadi bahan evaluasi bersama pada saat kemarin ke-10 kemarin. Ini tadi saya punya Pak Arif, Pak Andika ya, nggak jadi Pak Rusdi tadi ya, Pak Rusdi tadi ya. Tadi saya catat di pertama tadi Pak Arif tadi kalau nggak salah Pak. Nah, gangguan sinyal tadi Pak Rusdi juga. Pak Rusdi. Iya. Pak Arif. Nanti Pak Arif upload dulu pada Pak Arif dan Pak Kas. Hari ini penampilannya tidak kalah seperti penampilan yang pertemuan ke-10. Mas Haris semakin memukau. Ini dikatakan, saya kemarin mengatakan ini ya kayaknya ini kelompok pilihan semua nih Pak Andika. Tapi ada beberapa hal yang masih harus kita tingkatkan, katakanlah harus kita kasih penguatan, biarpun ya saya juga menyadari ya mereka sudah oke baik penggunaan IT, kemudian membuka pelajaran, kemudian menyampaikan feedback, kemudian masalah konsepsi materi dan segala macamnya sih mereka. Kalau membuat video dengan durasi 40 menit, rasa-rasa saya mereka tuh sudah tidak ada kendala lagi. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita kasih penguatan sedikit. Yang pertama untuk Pak Arif. Ya, Pak. Pak Arif untuk bagian pembukaan, katakanlah memberikan materi, keterampilan membuka pelajaran udah lumayan bagus, tapi ada beberapa hal yang perlu saya kasih penguatan. KD-nya nggak tahu tadi apa terlupakan, tersampaikan tidak, kemudian tujuannya pembelajaran tersampaikan tidak. Tapi pada idealnya membuka pelajaran biasanya kalau di SD tuntutannya di K13 itu biasanya harus menyampaikan KD dulu, tujuan pembelajaran, kemudian tuntunan dan yang lainnya di bagian membuka pelajaran. Yang pertama untuk Pak Arif. Kemudian di bagian apersepsi selalu dari kemarin saya ingatkan dan terus kita sama-sama saling mengingatkan terus. Ketika memberikan apersepsi itu berbeda dengan kita memberikan tes. Tapi kadang-kadang ini ya, kadang-kadang kita guru olahraga ini kadang bingung mana yang namanya persepsi, mana yang namanya kita memberikan tes. Apersepsi kita gabungkan dengan tes, apersepsi kita gabungkan dengan tes. Tapi itu kan memang dituntutkan kalau di instrumen, baik itu nanti pada saat kita juga sebagai guru di supervisi juga oleh pengawas dengan kepala sekolah itu ada juga bagian memunculkan bagian apersepsi. Tapi ini dari kemarin ada beberapa yang tampil ketika memberikan apersepsi, memberikan bentuk tes, sehingga tidak ada benang merahnya mana itu bagian apersepsi, mana bagian itu tes. Tapi untuk ke depan ya mudah-mudahan pada saat tampilan itu berikutnya bisa kita mengambil benang merahnya mana apersepsi, nanti mana itu bagian tes. Tapi kalau mau saya jabarkan juga, kayaknya saya nanti mengajarkan Bapak Ibu yang sudah hebat juga nanti. Setidaknya kita memberikan gambaran saja sih, kita ambil benang merahnya mana persepsi dan mana bagian tes.
Kemudian bagian selanjutnya punyanya Pak Arif tadi, saya tidak melihat Pak Arif itu mengajarkan masalah kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani yang diajarkan Pak Arif itu dia lebih dominan ke keterampilan atau ke pengetahuan. Oleh karena tadi saya lebih dominan di SMP kayaknya lebih banyak ke pengetahuan. Misalnya tuntutan di K13 kan itu ada 2 poin penilaian. Ada bagian keterampilan dan pengetahuan. Tadi Pak Arif banyak lebih dominan bagian pengetahuan, sehingga yang bagian keterampilannya hanya beberapa item saja dari bagian kebugaran jasmani. Ya harapan saya mana yang mau kita munculkan, misalkan kita memunculkan bagian keterampilannya, kita mau mengajarkan sit up, keterampilan sit up, kemudian bagian pengetahuan kita munculkan ya pengertian dari sit up, kemudian baru kita munculkan videonya. Karena kalau anak-anak SD sama SMP sih berbeda dengan anak SMA. Kalau anak SMA sih kayaknya sih kita tampilkan pengetahuan dengan kita jelaskan dalam bentuk layout. Anak-anak SMA sih sudah ngerti. Tapi kalau anak SD sama SMP masih tingkatnya tingkat dasar, bukan tingkat menengah. Ya saya pikir sih belum bisa menangkap hal-hal begitu. Yang bagian paling penting untuk Pak Arif. Kemudian ada satu lagi untuk Pak Arif. Untuk Pak Arif kesemuanya sih yang bagian terakhir yang dia ada di instrumen itu penilaian berbasis hotnya itu ya yang agak saya belum begitu memahami bentuk dari penilaian berbasis hot yang mau ditampilkan dari punyanya materi yang disampaikan Pak Arif. Untuk dua peserta yang tampil di awal pagi ini, kasih plus untuk Pak Arif dan Pak Aspriyadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pauji ya untuk penguatan ya dari Pak Arif dan Pak Aspriyadi yang bisa menjadi masukan bagi Bapak Ketua yang kemudian ke depannya kita pasang PPR dan membuat video nanti yang jauh lagi ke UKIN gitu ya, sebagai salah satu untuk panitia UKIN. Nah maka itu bisa menjadi perbaikan gitu ya, dan bisa ditampilkan. Nah itu masukannya. Kemudian untuk dari sektor masih sama, kita tahan dulu untuk memberikan masukan secara lisan. Nanti dalam bentuk tulisan penilaian yang sudah dilakukan ada 2 LK itu nanti diunggah oleh rekan ya Bapak itu di LMS. Nanti misalnya punyanya Pak Arif nanti oleh Pak Dodi dan Pak Ahmad nanti dimasukkan di LMS. Dia selanjutnya Pak Kasbadi oleh Pak Agus, oleh Ibu Agus dan Pak Rahmat nanti di